Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi dengan saya Adi dalam materi sinematografi. Kali ini dalam video ini akan membahas sinematografi tahap kedua. Kita akan membahas tentang tahap produksi dan juga tahap pasca produksi atau post production. Oke, check it out. Tahap produksi. Setelah semua persiapan selesai dilakukan, langkah selanjutnya yaitu produksi atau pengambilan gambar. Kegiatan produksi merupakan kegiatan untuk merubah ide dalam bentuk naskah ke bentuk gambar dan atau suara. Kegiatan produksi harus mencari dan mendapatkan gambar dan atau suara dengan kualitas prima sesuai yang diinginkan. Setelah sutradara menerima dan mempelajari naskah, maka sutradara meminta kepada produser melaksanakan rembuk naskah dengan penulis naskah, ahli materi, dan ahli media. Rembuk naskah diperlukan untuk menyamakan persepsi pemahaman terhadap naskah, sehingga apabila diproduksi diharapkan tidak terjadi kesalahan yang fatal. Hasil dari rembuk naskah adalah sutradara memahami naskah dengan baik sesuai dengan kemauan penulis, pengkaji materi, media, dan bahasa. Dengan demikian, sutradara akan mengubah naskah menjadi bahasa visual dan audio yang terintegrasi sehingga menjadi sebuah media pembelajaran yang enak ditonton dan bermanfaat. Tahap ini adalah tahap eksekusi dari proses praproduksi. Produksi akan baik dan lancar kalau praproduksinya juga baik. Tentunya di lapangan kondisinya akan sangat berbeda dari apa yang direncanakan, tetapi praproduksi yang baik akan meminimalisir terjadinya improvisasi yang tidak perlu. Dalam menjalankan proyek video, khususnya kegiatan pengambilan gambar atau syuting video, sejumlah hal berikut ini harus dipersiapkan dengan baik. Yang pertama adalah desain produksi termasuk skenario yang bisa menjadi panduan yang baik tentang apa-apa yang dikerjakan selama syuting. Yang kedua adalah kesiapan kru dalam menjalankan peranannya masing-masing. Yang ketiga adalah kesiapan perlengkapan yang juga merupakan tanggung jawab masing-masing kru. Tim produksi atau kru produksi biasa juga disebut dengan kerabat kerja, merupakan sekumpulan orang yang mempunyai profesi atau keahlian berbeda-beda tetapi setelah disatukan menjadi sebuah tim yang kompak, menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Tim produksi dapat berjumlah besar dan dapat berjumlah kecil. Hal ini tergantung dari seberapa kompleks naskah yang akan diproduksi. Apabila kompleks, rumit, dan besar, maka tim produksinya besar dan lengkap. Sedangkan apabila sederhana dan hanya sedikit yang diproduksi, maka tim produksinya kecil. Fungsi sutradara. Seorang sutradara berusaha menerjemahkan bahasa tulisan dan skenario menjadi bahasa video dan juga visual. Dalam upayanya itu tergantung jenis produksi video yang dikerjakannya. Ia bisa berurusan dengan aktor atau aktris atau talent yang mengisi peran pendukung, kameramen, penata artistik, dan kru lainnya. Sutradara inilah yang mengatur akting dari artis atau talent termasuk dialognya. Untuk mendapatkan pemeran yang tepat untuk peran tertentu, sebelumnya dapat dilakukan suatu uji peran yang disebut dengan casting terhadap sejumlah orang yang dinominasikan untuk peran tersebut. Bahkan dalam suatu produk non cerita pun, misalnya dalam produk video profil perusahaan atau liputan video pernikahan, diperlukan sedikit banyak rekayasa adegan untuk menciptakan bahasa gambar yang lebih kuat dan dalam hal ini peran sutradara amat diperlukan. Misalnya aktivitas di ruang kerja kantor diatur sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan suasana kerja yang sibuk dan dinamis, meskipun sebenarnya dalam kesehariannya kesibukan yang seperti itu tidak pernah terjadi. Yang kedua, fungsi kameramen. Kameramen membantu sutradara dalam upaya menerjemahkan dari bahasa tulisan ke bahasa visual. Sudut pengambilan gambar amat menentukan keberhasilan penyampaian pesan. Sebagai suatu kontras dapat disebutkan bahwa sudut pengambilan yang tinggi atau high angle terhadap objek yang menimbulkan kesan ketidakberdayaan objek dan sebaliknya, low angle dapat membantu menimbulkan kesan perkasa pada objek yang diambil. Demikian pula pergerakan kamera dapat membantu menciptakan kesan-kesan tertentu sesuai dengan tuntutan cerita. Tips untuk kameramen. Gambar goyang. Gambar yang goyang umumnya tidak dikehendaki dan bisa memusingkan pemirsa.
Gambar semacam ini dihasilkan dari syuting video dengan pegangan tangan pada kamera atau grip yang salah dan belum bagusnya pengaturan nafas. Solusinya adalah yang pertama, gunakan tripod yang kokoh saat syuting video. Pelajari cara penyetelan tripod termasuk rodanya jika perlu, agar kita bisa bergerak dinamis mengikuti keperluan pengambilan gambar. Yang kedua, jika kita memegang kamera dengan tangan, maka ikuti tips berikut ini. Yang pertama, sandarkan tubuh pada suatu yang kokoh, kemudian rapatkan pegangan kamera ke tubuh, lalu atur nafas dengan baik. Yang kedua, lebih baik jika sandarkan kamera pada suatu yang kokoh, misalnya meja. Terlalu banyak zoom. Gambar zoom tidak baik karena detail objek sulit tertangkap. Fokus menjadi sulit disesuaikan, entah manual atau autofokus, dan gambar menjadi mudah goyang. Padahal sebaliknya, gambar close up yang diambil dari dekat akan memiliki daya tarik yang kuat pada syuting video yang dihasilkan. Kebanyakan kameramen amatir menggunakan fasilitas zoom karena alasan berikut. Yang pertama, senang memainkan fitur unik ini. Yang kedua, ketinggalan objek, yaitu objek syuting yang dianggap penting berada jauh dari posisi kameramen. Yang ketiga, malu atau malas mendekati objek. Misalnya ada wanita cantik peserta acara yang bagus untuk disyuting, namun kameramen merasa malu untuk mengambil syuting dari dekat untuk mengambil gambar close up. Yang keempat, berdalih mengambil candid kamera. Solusinya, yang pertama, pikirkan matang-matang objek yang dikehendaki untuk disyuting. Sekali lagi, idealnya telah dirumuskan dalam suatu skenario. Yang kedua, dalam bentuk peliputan suatu acara, mintalah lebih dulu jadwal acara lantas dipelajari sambil terus berkonsultasi dengan panitia acara. Yang ketiga, harus melatih kepercayaan diri untuk bisa tampil hilir mudik di muka umum demi mendapatkan angle yang baik. Yang keempat, kebanyakan kasus dapat dipikirkan alternatif lebih baik daripada mendapatkan gambar candid kamera yang buruk karena diambil dengan zoom. Jadi hindari yo-yo efek, yaitu membuat zoom in kemudian zoom out pada satu shot yang sama. Terlalu banyak zoom akan membosankan. Apabila membuat zoom, mulai dan akhiri setiap zoom dengan paling tidak 5-8 detik berhenti sebelum dan sesudahnya. Yang ketiga, terlalu banyak panning. Panning adalah pergerakan kamera horizontal ke kiri atau ke kanan atau sebaliknya yang dilakukan seorang kameramen ketika hendak mengambil gambar keadaan sekeliling. Berbeda dengan pan lembut yang dapat menambahkan dinamis gambar, pan yang cepat dapat memusingkan pemirsa. Gambar yang dihasilkan kurang tajam karena kamera bingung dengan penyesuaian fokus. Kebanyakan kameramen sering menggunakan pan yang berlebihan karena ingin menyampaikan selengkap mungkin informasi melalui gambarnya tanpa didahului perencanaan pengambilan gambar. Kemudian yang kedua, ia justru bingung gambar apa yang hendak diambil dengan kamera videonya. Solusinya yang pertama, biasakan menulis rencana syuting sambil memaknai apa yang hendak disampaikan dengan objek atau kegiatan yang akan disyuting tersebut. Yang kedua, sesuai dengan rencana syuting, persiapkan diri dengan baik untuk bertugas di tempat syuting. Jika mungkin, pelajari terlebih dahulu angle-angle yang baik dan mungkin untuk diambil. Yang keempat adalah gambar tidak fokus atau blur. Kameramen amatir diasumsikan menggunakan kamera dengan setting autofokus. Namun seringkali ada saat-saat syuting video gagal untuk fokus. Ini sering disebabkan pergerakan kamera atau pan yang terlalu cepat. Padahal fitur autofokus kamera kadang membutuhkan waktu sepersekian detik untuk mengenali fokus objek. Sebab lainnya yaitu jarak pengambilan gambar yang jauh atau long shot, sehingga banyak objek yang ada di frame yang berada pada jarak yang berbeda-beda sehingga kesulitan si kamera dalam menentukan fokusnya. Solusinya, pertama, kurangi pan. Yang kedua, biasakan untuk mendekati objek sebelum mengambil gambarnya sehingga bisa mendapatkan gambar close up atau setidaknya medium shot yang dapat menghasilkan detail objek yang lebih baik. Yang kelima adalah salah pencahayaan. Kemampuan seorang kameramen menggunakan cahaya baik alam maupun buatan merupakan penentu keunggulannya. Kameramen amatir dengan asumsi menggunakan kamera video yang auto biasanya sering salah pada yang pertama, backlight, yaitu pengambilan gambar pada angle yang melawan sumber cahaya. Yang kedua, kontras terlalu tinggi. Misalnya di ruang terbuka yang
atau narasumber yang berkulit gelap menggunakan pakaian yang berwarna putih atau cerah. Solusinya antara lain, yang pertama, jika backlight karena melawan cahaya, maka gantilah angle yang lain, yaitu tidak melawan cahaya, bisa dengan searah cahaya sehingga membentuk front light maupun menyamping sehingga membentuk side light. Tetapi apabila backlight tak terhindarkan atau tidak ada pilihan angle yang lain, maka jangan lupa untuk mengaktifkan fitur backlight pada kamera video. Yang kedua, pengambilan angle yang dekat atau medium shot atau close up atau bahkan extreme close up dapat mengurangi kontras warna yang tertangkap oleh lensa video. Yang ketiga, pengambilan gambar dilakukan dengan patokan pencahayaan pada cahaya paling terang pada bagian background sebagai titik optimumnya, sedangkan objek yang menjadi siluet diimbangi dengan menggunakan pencahayaan lampu sebagai fill. Framing, selalu menempatkan objek di tengah frame kamera. Padahal idealnya framing ini mengikuti kaidah sepertiga atau rule of third, sebagaimana yang juga dikenal dalam dunia fotografi. Kaidah ini menyebutkan bahwa jika layar kamera dibagi tiga, maka objek harus berada di garis-garis pertemuannya. Jika demikian, maka ada ruang objek dan ruang kosong. Ruang kosong ini bisa diisi dengan background penunjang yang menarik. Untuk framing adegan wawancara ataupun monolog di mana pada layar tampil seorang berbicara di depan kamera serong ke samping, maka arah serongnya ialah menghadap ke bidang kosong tersebut. Ketujuh, sudut pengambilan gambar atau angle. Kebanyakan kameramen amatir juga sering mengambil gambar terlalu jauh, yaitu medium shot atau MS, bahkan long shot atau LS. Padahal pada angle kamera ini detail objek tidak tertangkap jelas. Pada sejumlah produk home video seperti wedding video, video liputan acara, video ulang tahun dan lainnya, potensi daya tertarik terbesar ialah emosi atau ekspresi manusia yang terpancar dari wajah-wajah. Video ulang tahun dan lainnya, potensi daya tarik terbesar ialah emosi atau ekspresi manusia yang terpancar dari wajah-wajah para pelaku peristiwa tersebut. Karena itu disarankan untuk banyak melakukan eksperimen soal angle kamera, terutama memberanikan diri untuk mengambil angle close up atau CU atau extreme close up atau ECU. Kemudian, rekam pertama kali dengan adegan-adegan yang paling penting. Selanjutnya, tips berikutnya adalah rekam setiap adegan dengan master shot atau keseluruhan, kemudian baru close up dan reaction shot. Yang berikutnya adalah rekam setiap adegan dengan general view atau sudut pekitang atau established shot untuk memberi orientasi kepada penonton. Yang berikutnya, rekam setiap adegan dengan general view atau establishing shot untuk memberi orientasi kepada penonton tempat di mana kejadian tersebut berlangsung. Rekamlah setiap adegan ke dalam shot-shot individual. Selesaikan semua shot pada satu tempat atau setting atau satu lokasi sebelum berpindah ke tempat atau lokasi yang berikutnya. Hindari jumping cut. Rekam beberapa intercut. Buatlah overlap bila mana perlu, yaitu adegan yang sama diambil dari sudut pandang yang berbeda. Yang berikutnya adalah hindari imaginary line. Satu adegan diambil oleh satu kamera atau dua kamera yang posisinya berlawanan. Fungsi pencahayaan. Jika fotografi sering disebut dengan menulis dengan cahaya, kira-kira demikian pula halnya dengan video, yaitu bagaimana pentingnya memahami karakteristik pencahayaan pada proses video. Gambar yang jelas atau tajam dapat diperoleh pada intensitas cahaya tertentu, sedangkan kelebihan cahaya atau overexposure menyebabkan detail warna tidak diperoleh dan gambar menjadi dominan putih. Sedangkan pada kasus kekurangan cahaya atau underexposure, detail warna objek tidak diperoleh dan gambar menjadi dominan hitam. Peralatan video memang berbeda dengan peralatan produksi film. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa lensa kamera video memiliki kecepatan cahaya yang lebih rendah daripada kamera film, sehingga ia memiliki keterbatasan dalam menangkap rentang cahaya. Karena itulah, lokasi shooting video akan menentukan kualitas gambar video yang dihasilkan, di mana indoor shooting dengan peralatan lighting yang memadai dan sumber-sumber cahaya yang lebih mudah dikendalikan untuk pencapaian gambar yang dihasilkan. Sementara untuk outdoor shooting harus diatur sedemikian rupa
agar kontras warna dapat diminimalkan. Fungsi pencahayaan ini dapat diperankan oleh seorang lighting man khusus, terutama jika indoor shooting menggunakan sumber cahaya buatan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kualitas kamera video tergantung dari kepekaan lensanya terhadap cahaya. Lensa disebut peka jika ia dapat menangkap gradasi warna secara lebar. Makin tidak peka lensa, makin sulit ia menangkap gradasi warna. Oleh lensa yang kurang peka, titik warna yang mendekati hitam akan ditangkap sebagai titik hitam dan titik warna yang mendekati putih akan ditangkap sebagai titik putih. Demikianlah kita mengenal gambar sebagai tajam atau kurang tajam berdasarkan kekayaan informasi warna dan gelap terang yang berhasil disajikan. Oleh karena itu, agar dapat menangkap gambar objek secara detail, usahakan pada layar kamera video agar gambar tertangkap memiliki kontras warna yang rendah. Berikut ini ialah contoh buruk. Misalnya, mengambil objek manusia berkulit gelap dengan latar belakang langit putih. Kamera video secara auto akan mengambil cahaya rata-rata sedemikian rupa sehingga sebagai hasilnya gambar objek akan gelap. Sedangkan pada kamera yang cahayanya dapat disetting manual, jika bukaan cahaya atau diafragma diperbesar akan dapat menangkap detail warna pada tubuh manusia. Maka pada bagian langit warnanya akan meledak, yaitu putih amat terang atau flare. Cahaya lembut dan keras. Cahaya yang lembut atau soft akan menghasilkan gambar yang lebih bagus dibandingkan dengan cahaya yang keras. Karena itu, untuk keperluan syuting outdoor, terdapat waktu syuting yang ideal yaitu pagi atau sore, di mana intensitas cahaya matahari tidak terlalu terang. Jika cahaya ini terlalu terang, sebaiknya dipakai semacam kain filter untuk menyaring cahaya yang menuju objek syuting agar dihasilkan cahaya yang lebih soft. Pada penggunaan lampu buatan untuk indoor shooting, filter ini bisa dipakai pada sumber cahaya lampu sehingga cahaya yang berbendar dengan soft. Pada penggunaan lampu buatan untuk indoor shooting, filter ini bisa dipakai pada sumber cahaya lampu sehingga cahaya yang berbendar dengan soft. Cara lainnya, cahaya dihadapkan ke atap atau ke tembok sehingga objek shooting hanya akan menerima pantulan cahayanya yang lebih lembut atau disebut dengan bounce atau pantulan. Berikutnya adalah reflektor. Reflektor dapat digunakan untuk memantulkan cahaya keras menjadi lebih lembut. Reflektor juga dipakai sebagai sumber cahaya lain selain sumber cahaya utama sehingga objek shooting akan terkena cahaya secara lebih merata pada keseluruhan bagiannya. Pada prinsipnya, reflektor dapat dibuat dari bahan apa saja yang berwarna putih atau terang sehingga dapat secara optimal memantulkan cahaya yang diterimanya. Biasanya untuk dapat membuat reflektor dengan murah, bahan aluminium foil direkatkan pada sebidang busa atau styrofoam untuk menjadi reflektor yang ringan di bawah. Berikutnya adalah arah cahaya. Untuk kebanyakan kasus di mana diharapkan objek shooting terekam gambarnya secara detail, arah cahaya harus berasal dari depan objek atau searah dengan arah kamera video. Cahaya yang berasal dari belakang objek disebut backlight dan akan menghasilkan gambar siluet, yaitu objek yang gelap. Pengaktifan fitur backlight pada kamera video memang sedikit membantu, tapi itu sebaiknya dilakukan jika sudah tidak ada pilihan angle yang lebih baik lagi. Teknik pencahayaan dasar disebut dengan 3-point lighting yang seperti tergambar dari namanya. Pencahayaan 3 titik atau 3-point lighting. Teknik pencahayaan dasar disebut dengan 3-point lighting yang seperti tergambar dari namanya, menggunakan 3 sumber cahaya yang kesemuanya sebaiknya berupa cahaya buatan. Dalam teknik ini terdapat 3 sumber cahaya dengan intensitas dan sudut masing-masing terhadap objek, yaitu key light, fill light, dan rim light. Contohnya adalah sebuah adegan syuting wawancara di mana seseorang akan menghadap ke kamera video. Key light dipasang di depan orang dan menghadap ke orang yang diwawancarai tersebut dengan ketinggian sedikit di atasnya dengan membentuk sudut sekitar 45 derajat terhadap kamera. Key light ini merupakan sumber penerangan utama bagi objek, tapi hanya dengan key light ini saja akan timbul bayangan yang mengganggu di belakang objek. Karena itu diperlukan sumber cahaya yang kedua, yaitu disebut dengan fill light. Fill light ditempatkan berlawanan dengan key light dengan intensitas cahaya yang lebih rendah.
Lampu yang ketiga yaitu rim light, berfungsi memperjelas pemisahan objek dengan backgroundnya. Hal tersebut akan memperlihatkan jarak antara objek atau narasumber yang diwawancara dengan background yang ada di belakangnya. Hasilnya adalah semacam outline pada objek. Ditempatkan di belakang orang dengan sudut yang berbeda dengan intensitas yang lebih rendah. Variasi sudut dan ketinggian sumber cahaya serta intensitas cahaya dapat menghasilkan hasil gambar yang berlainan. Suatu eksperimen lighting pada lokasi syuting tertentu idealnya dilakukan sebelum jadwal syuting untuk mendapatkan setting pencahayaan demi mendapatkan hasil gambar yang maksimal. Kombinasi penggunaan sumber cahaya alami atau sinar matahari dan buatan juga dapat dilakukan dengan terlebih dahulu dengan cara dilakukan eksperimen dan penyesuaian secukupnya, termasuk setting kamera yang berbeda-beda tergantung jenisnya. Fungsi artistik. Seorang penata artistik bertanggung jawab menyiapkan setting lokasi syuting termasuk semua properti yang merupakan bagian dari skenario. Misalnya, dalam skenario terhadap adegan kesibukan kerja di kantor, maka penata artistik harus menyiapkan setting lokasi dan semua barang yang diperlukan agar adegan tersebut hidup sesuai dengan kenyataannya. Pada konteks home video yang berbeda dengan produksi film komersil, tugas penata artistik tetap penting. Meskipun mungkin tidak perlu dibuat suatu rekayasa khusus untuk setting lokasi dan adegan, namun ia harus mengoptimalkan kondisi lokasi dan properti yang sudah ada untuk membantu fungsi sutradara dan kameramen agar dapat dihasilkan gambar yang baik. Dalam pengambilan suatu gambar, produk video amatir misalnya, sering ditemukan kemunculan benda-benda yang mengganggu penglihatan yang sering luput dari penglihatan kameramen. Peran seorang penata artistiklah yang harus membantu mengurangi kemungkinan terjadinya hal seperti itu. Pada tahap praproduksi, penata artistik memulai pekerjaannya dengan mempelajari skenario dengan teliti, lalu membuat list berisi detail kebutuhan set dan properti, lalu membuat budget untuk penyediaan properti tersebut. Imajinasi dan kreativitas amat diperlukan pada tahap ini untuk mengupayakan agar properti dapat tersedia secara mudah, murah, cepat, tanpa mengorbankan kualitas properti yang berpotensi untuk merusak cerita. Sedangkan pada tahap produksi, penata artistik terus mengikuti kegiatan syuting untuk menyiapkan semua kebutuhan bagi adegan demi adegan yang akan disyuting. Kecepatan dan keterampilan dalam membongkar pasang properti merupakan salah satu penentu berlangsungnya kegiatan syuting yang efektif dan efisien. Yang ketujuh adalah fungsi make up dan wardrobe. Fungsi ini diperlukan untuk menyiapkan orang-orang yang akan tampil sebagai objek syuting dalam hal busana, pakaian, kostum, dan make up. Dalam hal pakaian, beberapa aktor yang harus menjadi perhatiannya adalah tentang kerapian, kebersihan, kecocokan, dan warna. Tiga aspek yang disebutkan awal tadi mungkin mudah untuk dipahami, yaitu bahwa pemain atau talent yang tampil harus berpakaian dengan layak sesuai dengan perannya. Adapun mengenai warna, berhubungan dengan kamera video memiliki kepekaan lensa yang terbatas, maka sedapat mungkin harus dihindari pemakaian warna pakaian yang memiliki kontras tinggi dengan warna kulit atau wajah. Yang sering terjadi ialah bahwa kebanyakan orang Indonesia yang berwarna kulit gelap atau sawo matang, namun karena udara yang cukup panas, sering memakai pakaian atau kaos berwarna cerah seperti putih dan kuning. Kombinasi warna kulit dan pakaian dengan warna tersebut tidak cocok untuk keperluan syuting, karena kontras warna tersebut menyebabkan detail objek sulit tertangkap oleh kamera. Jadi disarankan untuk memilih pakaian yang warnanya dekat dengan warna kulit pemain atau talent. Adapun untuk make up, pekerjaan minimal yang dapat dilakukan namun dapat memberi efek signifikan ialah kerapian potongan rambut, pembersihan wajah, dan pembedakan wajah. Wajah pemain atau talent yang berminyak akan memantulkan cahaya dan akan menjadi gambar yang buruk. Amat baik jika untuk keperluan home video pun tersedia fungsi make up ini untuk melakukan kegiatan pembersihan wajah dan pembedakan agar wajah para pemain atau talent dapat tertangkap dengan baik oleh kamera video saat syuting. Fungsi asistensi.
Kegiatan pengambilan gambar sebenarnya melingkupi sejumlah banyak tugas yang kompleks. Sebagai perbandingan, dapat kita lihat bahwa setelah berakhir suatu tayangan film komersil, terutama film Hollywood misalnya, maka muncullah sekian ratus orang yang terlibat dalam proses produksi film tersebut. Pada produksi home video, meskipun hanya sedikit sumber daya manusia yang bisa dilibatkan, sebaiknya fungsi-fungsi tersebut yang telah dijelaskan di atas tetap coba dijalankan meski dengan keterbatasan masing-masing. Untuk itu, dapat diperbantukan seorang asisten yang melakukan segenap tugas rangkap untuk membantu tugas-tugas yang dijalankan oleh kru inti. Tugas asistensi ini bisa amat fleksibel tergantung kondisi di lapangan. Fungsi editing video. Fungsi editing video mencakup capture video, editing, dan outputting. Pada capture video, hasil video shooting yang masih dalam bentuk tape ditransfer ke dalam bentuk file komputer melalui proses video capture. Meskipun mungkin diketahui bahwa banyak hasil shooting yang tidak sesuai dengan tuntutan skenario, misalnya karena adegan gagal atau tes shooting. Di proses editing video inilah dilakukan pemotongan, pemilihan, dan penyusunan ulang gambar agar sesuai dengan tuntutan skenario. Setelah dilengkapi dengan pekerjaan sound, animasi, visual effect, dan sebagainya, dapat dianggap selesai. Proses editing pun diakhiri dengan outputting, yaitu ekspor ke format file tertentu sesuai dengan yang diinginkan untuk proses selanjutnya. Yang berikutnya adalah fungsi sound. Fungsi sound dapat dirangkap oleh seorang editor video, namun idealnya dilakukan secara tersendiri oleh seorang yang berkompeten di bidang ini. Fungsi sound meliputi sejumlah keperluan berikut ini, misalnya pembuatan musik ilustrasi, pembuatan sound effect, dan sound recording untuk keperluan dubbing narasi. Fungsi image editing. Untuk keperluan editing video, sering diperlukan elemen grafis penunjang, misalnya untuk keperluan ilustrasi dan pembuatan title. Pekerjaan image editing amat mungkin dirangkap oleh seorang editor video atau dapat pula dilakukan oleh ahlinya, di mana editor hanya menerima input gambar tersebut untuk kemudian diolah dalam proyek editing videonya. Fungsi animasi dan visual effect. Proyek editing video juga dapat melibatkan pekerjaan animasi dan visual effect. Bagian video yang berupa animasi atau visual effect merupakan klip video yang berdurasi tertentu yang ditambahkan pada proyek video editing setelah sebelumnya dipersiapkan atau dibuat secara khusus dalam proyek animasi atau visual effect. Pekerjaan pembuatan animasi atau visual effect bisa dikerjakan secara simultan bersamaan dengan proses editing oleh orang yang berbeda. Sedangkan animasi atau visual effect sederhana seringkali dapat dikerjakan oleh seorang editor video dengan menggunakan software editing videonya tersebut. Fungsi distribusi. Produk video yang telah dibuat mungkin selanjutnya akan didistribusikan kepada pemirsa yang merupakan target komunikasi dari produk video tersebut. Setelah proses editing video menghasilkan format file tertentu, file ini kemudian dapat diproses lanjut dalam usaha pembuatan file video yang kelak dapat didistribusikan secara massal. Pembahasan selanjutnya tentang fungsi-fungsi kerja proses pasca produksi terdapat di bagian editing video, drawing, image editing, sound editing, animasi, visual effect. Kolaborasi profesi di atas adalah kondisi ideal di dalam sebuah produksi program video atau televisi. Hal tersebut sifatnya kondisional. Mereka memiliki tugas yang berbeda namun harus terintegrasi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kekompakan yang baik, saling melengkapi dan bekerja sama, mengingat semua saling ketergantungan agar mendapatkan produk yang berkualitas. Jika terjadi kekurangan personel, maka kadangkala seorang kru bisa memiliki profesi ganda agar pekerjaan dapat tertangani. Kondisi seperti ini memang dapat dilakukan selama profesi rangkap tersebut tidak berjalan pada waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, kameramen merangkap editor. Hal ini karena editor bekerja pada waktu pasca produksi. Selain itu pula, sebaiknya pemegang rangkap profesi tersebut benar-benar memiliki kapasitas yang memadai, baik dari segi skill maupun kondisi fisik, dan sebagainya. Prinsipnya jumlah tim dalam produksi cukup fleksibel tergantung kondisi pekerjaan yang dihadapi. Nah teman-teman, demikian tadi materi sinematografi tahap kedua yang bercerita tentang tahap produksi dan pasca produksi atau post production.
Terima kasih atas perhatiannya, selalu jaga kesehatan, dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.